Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad. Kali ini saya akan membahas konsep riset pemasaran dan intelijen pemasaran. Definisi riset pemasaran sendiri menurut Malhotra dalam American Marketing Association itu beliau mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang sistematis dan objektif yang nantinya itu akan meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Kemudian tujuan dari riset pemasaran yaitu untuk mendapatkan data yang akurat yang nantinya akan diolah menjadi informasi agar dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Dan nanti hasilnya itu akan diarahkan untuk memuaskan para konsumen. Selanjutnya, metode riset pemasaran apa sih yang umumnya dipakai? Nah, metode yang pertama itu ada metode studi kasus. Yang kedua ada metode survei, lalu yang ketiga ada metode pengembangan, metode tindak lanjut, metode analisis isi, kemudian ada metode kecenderungan, lalu ada metode korelasional dan metode eksperimen. Nah, selanjutnya itu ada masalah utama dalam riset pemasaran. Yang pertama, riset harus mengikuti metode ilmiah agar hasilnya menjadi karya ilmiah. Kemudian riset ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gak boleh menyimpang. Kemudian yang ketiga itu seberapa luas sih pemahaman dan kajian yang akan dilaksanakan. Kemudian yang keempat, riset itu harus disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir, riset itu harus mempertimbangkan resiko kegagalan dan penyimpangan yang dapat terjadi nantinya. Kemudian masuk nih ke pengertian dari intelijen pemasaran. Menurut salah satu tokoh yakni Ali Hasan, beliau berpendapat bahwa intelijen pemasaran adalah serangkaian prosedur dan sumber-sumber yang digunakan oleh para manajer untuk memperoleh informasi setiap hari mengenai perkembangan pemasaran. Jadi dapat dikatakan sebagai kegiatan marketing intelligence karena informasi sehari-harinya itu digunakan oleh manajer untuk menyiapkan dan menyesuaikan rencana pemasaran yang ke depannya. Lalu bagaimana sih cara kerja intelijen pemasaran itu? Nah, yang pertama yakni dengan melatih dan motivasi para tenaga penjualan, lalu mendorong para distributor, pengecer, dan perantara lainnya, kemudian membentuk jaringan eksternal, lalu mengatur panel penasihat pelanggan, kemudian penggunaan secara optimal dari sumber daya pemerintah, juga informasi itu bisa dibeli dari pemasok eksternal. Kemudian terakhir yakni mengumpulkan informasi melalui umpan balik media online. Kemudian teman-teman nih, kita masuk ke materi pembahasan terakhir yaitu mengenai pekerjaan utama dari marketing intelligence. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan, di mana kita harus terlebih dahulu menentukan informasi apa yang kita butuhkan nantinya untuk dicari. Kemudian pekerjaan kedua adalah tahap pengumpulan data dan informasi. Kemudian pekerjaan yang ketiga adalah tahap analisis. Jadi mengenai analisis seperti analisis kondisi, situasi dalam pasar dan lainnya. Lalu pekerjaan yang keempat adalah sharing atau penyebaran informasi kepada departemen lainnya yang terkait. Thank you for attention all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.